Shalom, perkenalkan nama saya Sarayun Yamini, kelas A, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, mata kuliah Kewarganegaraan dengan NIM 102-2021-0022. Baik, saya akan menyampaikan sedikit resume dari bab 2 dengan judul Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Baik, kita akan masuk dalam materinya, yaitu identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Nah, identitas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity. Dengan secara harfiah berarti jati diri, atau ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nah, istilah yang nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ingin ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, kita masuk dalam bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bahasa sendiri yang meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri dan karakteristik. Nasional lebih dekat dengan arti jati diri dan kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Untuk lebih memahami dan mengenal ketentuan dengan identitas nasional tersebut, kita dianjurkan untuk mengkaji ketentuan bendera negara Indonesia, bahasa negara dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan untuk mengenal lebih jauh tentang identitas nasional. Nah, dalam salah satu buku karya Soedarsono 2002 yang berjudul Karakter Building, Membentuk Watak bagi Bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstruksi negara, ialah Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja sebagai identitas nasionalnya, konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Pilar 2007 dalam buku yang berjudul Indonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Diakui bahwa mengkaji masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang pelik. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama
bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan dan terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kalen 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Nah, menurut Kalen ini, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Nah, ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yakni yang pertama religius, yang kedua sikap saling menghormati bangsa dan manusia lain, yang ketiga persatuan, yang keempat gotong royong, dan yang kelima bermusyawarah, serta ide dan keadilan sosial. Dan nilai-nilai dasar dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Menurut Hardono Hadi 2002, jati diri mencangkup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia. Nah, yang mencerminkan 5 Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi isinya, yakni nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati sebagai sikap dan perilaku dan dinilai sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita masuk dalam bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Nah, alasan perlu diadakan identitas nasional adalah agar kepribadian bangsa dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa, Pancasila tersebut telah untuk kita pahami dan kita hayati, diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang kepribadiannya Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Nah, pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Nah, kita masuk dalam bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Nah, identitas nasional Indonesia, setelah kita simpulkan konsep identitas nasionalnya, selanjutnya kita akan mengenali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber identitas nasional diharapkan kita dapat mengerti bahwa menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter, kita lebih jauh mengenal tentang identitas nasional menurut sumber historis, sumber politis, dan sumber sosiologis. Nah, ini ada 2 jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Menurut Tiller 2007, Winarmo 2013, identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis, suku bangsanya lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, identitas nasional etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan
bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Nah, pembentukan identitas nasional melalui pembangunan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak tahun 1918, yang diperkirakan sebagai pengaruh dan Kongres Budi Utomo pada tahun 1908, yang dipelopori oleh Dr. Raditman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati dirinya. Nah, Kongres Kebudayaan 1 diselenggarakan di Solo pada tanggal 5-7 Juli pada tahun 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Nah, telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung pada tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia pertama diselenggarakan pada tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan pada bulan Oktober 2003. Menurut Tila 2007, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Nah, pada tahun 1920 sampai 1930-an, pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Berdirinya sejumlah organisasi masyarakat bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran bangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan yang berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta yang mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itu dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Setelah bangsa Indonesia lahir dan diselenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati dan dijadikan identitas nasional dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam pembentukan identitas nasional setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa, bahkan melalui kegiatan saling memberi dan menerima di antara warga bangsa. Maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pekerjaan soyogianya menjadi perhatian pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia dalam perwujudan Pancasila dan pengalamannya. Dengan kata lain, sampai saat ini Pancasila belum terwujud secara optimal dalam sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia.
Nah, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kewarganegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal dan non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Nah, menurut Soemarno Swedarsono 2002 telah mengungkapkan tentang jati diri atau identitas diri dalam konteks individual. Nah, secara sosiologis, keberadaan identitas diri dalam konteks individual. Nah, kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Nah, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bagian kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Nah, bahasa Indonesia bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dari identitas nasional Indonesia. Nah, bagian ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Dalam dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Bagian C. Dasar
Kesatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Bagian D, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan bagian D, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, dilambangkan negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Nah, kita masuk lagi dari bagian 4, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Kita masuk bagian kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith pada tahun 1960, seorang Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society, seperti halnya sebuah lukisan yang beraneka warna, namun karena tersusun dengan baik, maka kewarganegaraan tersebut terbentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak dapat negara atau bangsa lain menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bagian keenam, dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Nah, rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Nah, Pancasila sebagai landasan bersikap, berpikir, dan perilaku pada bangsa lain, seperti pada sebelumnya, merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia di Indonesia akan berwujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Identitas nasional Indonesia menurut sumber historis, sosiologis, dan politis dapat dikemukakan di kehidupan yang menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional. Nah, sejumlah kasus yang peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita pernah lihat.
yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Seperti ada lagi yang nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, dan rasa rasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih bangga menggunakan bendera asing dan bendera sendiri, menggunakan bahasa asing daripada bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang dan simbol bangsa sendiri, dan lebih mengekspresikan dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengekspresikan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Nah, kita masuk dalam bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya pada pendiri negara yang menyiarkan dan mengabarkan kepada negara bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Secara inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Milangas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki penduduk dan pluralis dengan sejumlah etnis dari 700 dan bangsa daerah lebih dari 200 telah memiliki identitas nasional bangsa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Nah, NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, dan saling menghargai satu sama lain. Antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar. Nah, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan Indonesia nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lain. Ini ada 9 bagian, yaitu identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dijadikan oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan perlembagaan. Yang kedua, identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder akan sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam jati diri bangsa Indonesia. Yang bagian ketiga, bendera negara Indonesia, bangsa negara dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan
identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bagian keempat, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara Indonesia. Bagian keempat, secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nah, yang bagian kelima, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan pada tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan identitas nasional. Bagian keenam, secara sosiologis identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan interaksi pasca kemerdekaan. Bagian ketujuh, secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia yang sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagian ke-8, warisan jenius yang tidak ternilai harganya adalah Pancasila sebagai identitas nasional, tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas dan wujud psikis, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Bagian ke-9, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. Dan bagian ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari saya dari resume bagian bab 2. Shalom.